Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tes hipotesis. Dan kita akan fokus membahas terkait dengan uji parametrik dan non-parametrik. Penggunaan statistik non-parametrik. Nah, sebelum kita membahas detail apa sih perbedaannya, kita dapat memulai dari jenis data atau skala data yang digunakan. Ketika kita mempunyai skala data kategorik yaitu nominal atau ordinal, maka kemungkinannya adalah dengan menggunakan statistik non-parametrik. Namun ketika kita punya data dengan skala data numerik yaitu interval atau rasio, kita perlu lagi melihat apakah distribusi datanya normal ya. Ketika normal, kita lihat ketika datanya lebih dari sama dengan 30, maka kita dapat menggunakan statistik parametrik. Sedangkan ketika distribusi datanya tidak normal, maka yang kita gunakan adalah statistik non parametrik ya. Nah, di dalam statistik non parametrik itu cenderung dengan jumlah sampel kurang dari 30 ya. Namun ketika ada juga kasus ketika jumlah sampel kurang dari 30 namun dengan distribusi data normal, maka dia bisa saja menggunakan dengan statistik parametrik. Bisa pakai uji T jika distribusi populasi adalah normal. Nah, definisi yang perlu kita pahami terkait dengan statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi dan dia difokuskan untuk skala data numerik yaitu jenis data interval atau rasio dan distribusi data normal atau mendekati normal. Jadi ini adalah syarat mutlak pada statistik parametrik. Sedangkan statistik non-parametrik ini terkait dengan inferensi statistik, tidak membahas parameter populasi. Jenis data yang digunakan adalah kategorik yaitu nominal atau ordinal dan distribusi data tidak diketahui ataupun dia tidak berdistribusi normal. Sehingga alternatifnya ketika kita punya skala data tidak distribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan parametrik namun kita beralih ke statistik non-parametrik. Nah, pengujian statistik non-parametrik dilakukan dengan syarat seperti ini. Data nominal. Nominal itu apa? Masih ingat kan? Dia hanya bersifat membedakan ada, tidak ada, mati, hidup, gitu kan, laki-laki, perempuan, dan yang lain. Kemudian data ordinal. Dia selain membedakan punya perbedaan tingkatan. Misalkan stadium cancer, stadium 1, 2, 3, 4 itu adalah data ordinal. Kemudian dengan membuat suatu tingkatan dari rasa nyeri misalkan agak nyeri dan sangat nyeri atau agak sakit sembuh, ataupun dengan skala data misalkan kita mengelompokkan sangat setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Ataupun dia juga bisa data numerik yaitu interval dan rasio namun dia distribusi datanya tidak normal. Nah, kelebihan uji non-parametrik yaitu adalah perhitungan sederhana dan cepat. Data dapat digunakan data kualitatif ya tadi ya, data skala data yang rendah ya, yaitu nominal dan ordinal, dan distribusi data tidak harus normal. Kelemahannya dia karena tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel sehingga kemungkinan peluang untuk tidak efisien. Nah, kelebihan ini sebetulnya bisa diperbaiki dengan menambah jumlah sampel penelitian. Nah, parametrik itu mensyaratkan distribusi data normal dan dia untuk khusus skala data interval dan rasio ya. Kalau non parametrik apa? Distribusi bebas dan datanya bisa datanya juga ini ya, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, data nominal tadi sudah, data ordinal sudah dijelaskan. Nah, kemudian statistik parametrik adalah suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Nah, syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah terpenuhi. Seberapa jauh makna hasil suatu tes parametrik bergantung pada validitas tadi. Nah, tes parametrik juga menuntut bahwa skor yang dianalisis merupakan pengukuran sedikitnya berkekuatan skala interval ya. Nah, teknik statistik yang diambil atas asumsi mengenai populasi yang diambil dari sampelnya. Contohnya seperti apa? Misalkan pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Nah, sebutan parametrik digunakan karena pada uji T
adalah parameter, yaitu rata-rata populasinya. Sehingga membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ini adalah ketentuan dalam statistik parametrik. Nah, kita bisa melihat di sini untuk data interval dan rasio, tadi kita membahas tentang parametrik. Ketika dia bentuk hipotesisnya deskriptif, yaitu satu variabel, itu kita bisa gunakan dengan uji t-test ya. Ataupun uji t-test nanti dibedakan lagi kan, apakah uji t berpasangan, uji tidak berpasangan. Nah, kemudian ketika dia komparatif tadi ya, nah, t-test itu bisa aja dia untuk yang deskriptif ataupun komparatif dengan membandingkan dua sampel. Kalau dia berhubungan atau berpasangan ya gunakan uji t berpasangan. Ketika tidak, gunakan uji t tidak berpasangan. Kalau dia komparatif lebih dari dua sampel, kalau dia berpasangan itu kita bisa gunakan one way ANOVA ya, ataupun kalau tidak adalah kita juga bisa dengan gunakan nanti ada kita bahas secara detail bagaimana penggunaan uji one way ANOVA. Ataupun ketika dia mencari suatu hubungan atau asosiatif, kita bisa gunakan person product moment ya. Ini tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Bintang ini adalah syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kadang kita sering sekali bingung ketika kita punya data di suatu penelitian untuk mengujinya apa yang kita gunakan. Itu kan uji apa sih statistik yang tepat? Ingat, di dalam pemilihan uji statistik harus kita sesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apakah mencari perbedaan, hubungan, korelasi, atau mencari apa? Selain memperhatikan tujuan ya, juga memperlihatkan dari skala data yang ada ya. Jadi ketika nanti ditanya kenapa menggunakan uji X, oh iya karena tujuannya adalah untuk mencari hubungan A dengan B dengan skala data apa gitu ya. Nah, ini tolong bisa difahami oleh kita semua. Ini merupakan salah satu tabel yang sebetulnya memudahkan bagi kita peneliti nanti ketika kita meneliti kita akan mencari nih uji apa sih, uji hipotesis apa sih yang cocok bagi penelitian yang kita lakukan. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama terkait dengan masalah skala pengukuran, kemudian jenis hipotesis apakah dia komparatif atau korelatif. Ketika komparatif apakah dia berpasangan, tidak berpasangan, ya. Ataupun ketika dia tidak berpasangan apakah dua kelompok atau lebih dari kelompok, demikian juga yang berpasangan. Jadi, yang di sini ya, yang di sini di skala data numerik ini ya, numerik adalah dia skala data interval dan rasio atau rasio. Jadi di dalam kolom numerik ini adalah uji parametrik ya. Ini adalah semua uji yang digunakan dalam uji parametrik. Sedangkan bisa dilihat tanda panah di sini, ini adalah ketika uji parametrik tidak memenuhi syarat, maka alternatif ujinya adalah yang di bawahnya. Ya, misalkan untuk uji T tidak berpasangan ya, kita ingin mencari komparasi dari dua kelompok tidak berpasangan. Namun distribusi datanya diketahui tidak normal, maka alternatif ujinya adalah uji Mann-Whitney. Ya, jadi di bawah tanda panah ini adalah uji non parametrik, yaitu alternatif ketika parametrik tidak bisa digunakan ataupun memang asli untuk skala data ordinal atau dengan skala data kategorik. Ya, oke. Nah, langkah-langkah penggunaan tabel tadi ya. Yang pertama kita harus identifikasi skala pengukuran nih. Identifikasi masalah skala pengukuran. Kemudian tentukan jenis uji hipotesis, apakah dia komparatif atau asosiatif ya, atau korelatif. Kemudian identifikasi jumlah kelompok. Kemudian identifikasi apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, untuk variabel kategorikal, identifikasi apakah dapat dibuat tabel silang. Nanti ada kita melihat dari B kali K, baris kali kolom ya. Identifikasi persyaratan uji parametrik dan non parametriknya. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam penggunaan tabel uji hipotesis. Dengan demikian, uji hipotesis dengan berpedoman pada tabel uji hipotesis yang dengan syarat, kita harus memahami beberapa istilah. Yang pertama, skala pengukuran. Kategorik itu adalah untuk nominal ordinal, sedangkan numerik itu adalah untuk rasio dan interval ya. Nah, kemudian jenis hipotesis komparatif atau asosiatif atau korelatif.
Ya, asosiatif ini terkait dengan komparatif. Nah, kita perlu lihat di sini definisinya ya. Asosiasi ya, asosiatif atau dia korelatif ya. Association, that is the value of one variable tend to be higher to alternatively lower for higher value of other variable. Sedangkan correlation is the methods to measure the degree of association. Jadi di dalam beberapa referensi itu membuat suatu kesepakatan, sebuah terminologi yang digunakan ya, bikin kesepakatan ketika correlation atau korelasi diterjemahkan sebagai korelasi ya, sedangkan association itu adalah hubungan. Apa sih beda hubungan dengan apa sih beda hubungan dengan korelasi ya? Nah, hipotesis komparatif pada dasarnya dengan hipotesis asosiatif, perhatikan. Jadi gini, ketika mencari ya, ketika dia association ya, di sini ya. Kita lihat lagi, ketika dia association atau di association ini adalah komparatif ketika dia mencari hubungan atau perbedaan. Sedangkan korelatif ini selain mencari hubungan, dia juga mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antar variabel. Itu yang membedakan. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita ketemu, kita ingin mengukur hubungan dan besarnya hubungan, berarti dia masuk ke dalam hipotesis korelatif. Atau ada misalkan ingin mengetahui korelasi antara variabel A dengan variabel B, berarti dia masuk ke dalam korelatif. Berarti kita kalau ketika ini ya, ketika kita jenis hipotesisnya korelatif, berarti yang komparatif kita tutup. Kita cukup membaca dari kolom yang korelatif di sini. Demikian juga ketika kita ingin mencari perbedaan atau hubungan antara variabel A dengan B tanpa memperhatikan seberapa besar kekuatan hubungan itu, berarti kita masuk ke dalam komparatif. Dengan demikian yang korelatif kita tutup, cukup baca yang komparatif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah, setelah kita tahu apakah dia komparatif, asosiatif, atau korelatif, tentukan jumlah kelompok data, apakah satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dari dua kelompok. Ya, jadi gini, misalkan kita juga perlu tahu sebelum kita kelompok berapa kelompok, kita perlu tahu berpasangan atau tidak berpasangan. Ya, bagaimana kita bisa tahu itu berpasangan atau tidak berpasangan, itu kan? Dua atau lebih kelompok data dikatakan berpasangan apabila data berasal dari subjek yang sama atau subjek yang berbeda yang telah dilakukan matching. Dua atau lebih kelompok data dikatakan tidak berpasangan bila data berasal dari subjek yang berbeda tanpa prosedur matching. Ya, jadi kalau seandainya itu matching, berarti dia adalah berpasangan. Ketika tidak matching itu adalah tidak berpasangan. Atau yang lebih mudahnya itu berpasangan itu adalah ketika suatu data itu diambil dari kelompok atau subjek yang sama dan dilakukan lebih dari satu kali pengukuran. Saya contohkan seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui berapa sih itu kan, berapa sih perbedaan berat badan itu kan sebelum dan setelah 1 minggu program senam kebugaran setiap hari ya. Jadi kita akan jadi kita punya misalkan kelompok di semester 3 itu sebelum kita terapkan uji ini ya, uji terkait dengan berapa persen sih terkait dengan sebelum kita lakukan suatu intervensi, kita ukur dulu berapa sih berat badannya. Kemudian setelah kita beri perlakuan, kita ukur lagi subjeknya berapa berat badan yang setelah intervensi yang kita lakukan. Berarti ada pengukuran lebih dari satu kali pada subjek yang sama. Nah, sedangkan tidak berpasangan itu bisa kita membandingkan antara berat badan di semester 3 dan semester 5. Itu adalah salah satu contohnya. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui terkait dengan pasangan tidak berpasangan, kemudian tabel silang ya. Ketika dia komparatif asosiatif itu adalah kita perlu melihat apakah nanti tabel silangnya atau dia B kali K. Kalau nanti silakan dibaca ya sambil di bukunya ya. Adalah baris dikali kolom. Nah, kemudian kita perlukan syarat uji parametrik dan non parametrik. Ingat syaratnya adalah parametrik bisa digunakan untuk skala data numerik dan distribusi data berdistribusi normal. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui data itu normal atau tidak?
Nah, atau biasa dikenal dengan normalitas data, ya. Nah, ini di sini adalah tabel yang menggambarkan bagaimana kita mengetahui data itu berdistribusi normal atau tidak. Ada dua metode. Yang pertama, metode secara deskriptif, yang kedua adalah analitik. Ya, nah ini deskriptif, ini bisa menggunakan koefisien varian, bisa gunakan rasio squeeness, kurtosis, histogram, box plot, normal Kiki plots, Detratt Kiki plots. Nah, dikatakan sebaran normal ini tinggal dibaca. Saya contohkan yang paling sering digunakan adalah misalkan menggunakan rasio squeeness atau kurtosis. Nah, kita bisa mengetahui kriteria sebaran data normal ketika nilai rasio squeeness-nya berada pada minus 2 sampai 2. Caranya gimana? Kita lihat di SPSS, nilai squeeness dibagi dengan standar error squeeness. Ketika pembagian ini nilainya berada pada rentang minus 2 dan 2, maka dia dikatakan sebaran data normal. Demikian juga dengan parameter yang lain di sini sudah ada, tinggal kita memilih kita menggunakan apa. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan analitik. Nah, kita bisa menggunakan dua uji, yaitu kalau jumlah sampelnya lebih dari 50 kita gunakan Kolmogorov-Smirnov, ya. Namun ketika jumlahnya adalah kurang dari sama dengan 50, maka yang kita gunakan adalah nilai adalah Shapiro-Wills. Caranya gimana kita tahu normal atau tidak? Yaitu dengan nilai P. Ketika dia lebih dari 0,05, maka dia dikatakan berdistribusi data normal, ya. Jadi itu gitu ya nilainya. Jadi kalau dia jumlah kita punya sampel kurang dari sama dengan 50, maka yang kita gunakan adalah Shapiro-Wills. Nah, lalu bagaimana mengetahui dua buah data itu mempunyai varians yang sama atau tidak, ya? Ketika kita pengen tahu, oh distribusi datanya normal, kemudian beberapa uji ada mensyaratkan varians data, kita bisa melihat dari Levin test of varian. Digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika uji varians menghasilkan P kurang lebih dari 0,05, maka varians data diuji adalah sama. Ya, dengan logikanya apa? H0 adalah tidak ada perbedaan. Ketika P kurang lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ya, nanti tolong pelajari terkait dengan 6 istilah ini. Dari skala pengukuran, jenis hipotesis, jumlah kelompok, kemudian berpasangan tidak berpasangan, tabel B kali K, dan syarat parametrik dan non parametrik. Oke, sekarang lanjut terkait dengan nilai P. Tadi beberapa di dalam tabel normalitas data itu ada nilai P, dan nanti kaitannya di dalam uji hipotesis adalah interval kepercayaan. Ada dua cara untuk menarik kesimpulan pada uji hipotesis, yaitu dengan membandingkan nilai P dengan nilai alfa, atau dia adalah terkait dengan confidence interval, ya. Ataupun kita membandingkan dengan nilai hitung dengan nilai tabel, ya. Jadi ada rumus, nanti kalau dilihat di dalam buku statistik ada rumus, kemudian itu adalah nilai hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel, ya. Cara pengambilan keputusan seperti apa? Nah, ketika kita membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel, jika nilai hitung lebih dari sama dengan nilai tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Dan sebaliknya, ketika nilai hitung kurang dari nilai tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi H0 itu adalah HA itu adalah efek dari penerimaan atau penolakan H0, dan selalu ketika salah satunya diterima, satunya ditolak, ya. Untuk hipotesis sudah diajarkan kan, ada hipotesis nihil, ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis nihil atau H0 itu bunyinya tidak ada, ya. Sedangkan HA adalah kebalikan dari H0, bunyinya adalah ada. Entah itu ada perbedaan, hubungan, korelasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nilai P atau biasa dikenal dengan P-value. P-value ini menggambarkan adalah kemungkinan hasil yang akan diperoleh atau hasil yang lebih ekstrim diperoleh karena faktor peluang bila hipotesis 0 benar. Berapa sih kemungkinan, ya? Nah ini adalah terkait dengan nama-nama uji yang sering digunakan. Kemudian maknanya apa sih ketika nilai P-nya kurang dari 0,05, yaitu H0 ditolak, HA diterima. Nah, uji normalitas data ketika kita gunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wills, nilai P-nya kurang dari 0,05, artinya sebaran datanya tidak normal. Masih ingatkah syarat normal tadi, yaitu nilai P-nya lebih dari 0,05?
Kemudian uji varian level test, kalau pi kurang dari 0,05 berarti variansnya berbeda ya. Kemudian uji T berpasangan, uji T tidak berpasangan, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney ketika pi value-nya kurang dari 0,05 artinya apa? Ada perbedaan rata yang bermakna antara dua kelompok data. Nah, ketika gunakan uji ANOVA, Friedman, Kruskal-Wallis, nah artinya apa? Ketika nilai P value kurang dari 0,05, artinya apa? Paling tidak terdapat dua kelompok data yang mempunyai perbedaan rata bermakna. Untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara bermakna harus gunakan analisis post hoc ya. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada uji Nekmar dengan homogeneity, yaitu ketika P value kurang dari 0,05 maka artinya apa maknanya? Terdapat perbedaan proporsi yang bermakna antara dua kelompok data. Dan uji Cohran paling tidak terdapat perbedaan proporsi yang bermakna antara dua kelompok data. Untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara bermakna harus dilakukan analisis post hoc. Ini nanti nggak perlu kita hitung secara manual karena di SPSS ada menu yang menyediakan. Jadi kita tinggal klik-klik langsung keluar hasilnya, sehingga nanti dibutuhkan keterampilan interpretasi dari peneliti gimana cara membacanya. Nah, ada uji chi-square yang paling sering digunakan kan. Ada kelompok garis bintang uji Fisher ya, ketika dia P value kurang dari 0,5 artinya terdapat hubungan yang bermakna antara variabel A dan variabel B. Sedangkan uji korelasi ada Pearson, eksperimen, koefisien kontingensi, lambda, gamma, dan Sommer. Itu artinya terdapat korelasi yang bermakna antara variabel A dan variabel B. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kasus 1 contohnya seperti ini. Anda ingin mengetahui bagaimana pengaruh keberadaan suami pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas antara kelompok ibu yang proses melahirkannya didampingi suami dan ibu yang tidak didampingi suami? Uji apa yang digunakan untuk menjawab dari pertanyaan penelitian ini? Berarti kalau kita lihat uji hipotesisnya apa? Hipotesis apa? Apakah terdapat perbedaan rata skor? Berarti perbedaan masuk ke dalam komparatif ya. Komparatif ya berarti ya, masih ingat tabel yang di sini ya. Nanti tabel ini bisa aja dipelajari lebih lanjut sehingga nanti bisa difahami ya. Nah, ini berarti masuk dia ingin mengetahui perbedaan antara skor kecemasan ansietas antara istri yang melahirkan didampingi suami dan tidak, karena perbedaan tadi dia masuk ke dalam komparatif. Kemudian setelah kita tahu komparatif, dia berpasangan atau tidak berpasangan, ya kan? Nah, tadi dia akan membedakan antara ibu yang didampingi suami, dilihat sendiri, kemudian ibu yang tidak didampingi suami, berarti dia tidak berpasangan, ya kan? Tidak berpasangan kan? Ya. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya ini. Identifikasi skala pengukuran. Jenis uji hipotesisnya apa? Skor ansietas itu adalah apa? Skor kan masuk ke dalam skala data, interval atau rasio kan? Nah, kemudian salah satunya didampingi suami atau pendamping kelahiran, didampingi tidak didampingi adalah masuk ke dalam skala data kategorik ya. Nah, berarti dia masuk ke dalam skala data yang kategorik ya. Uji hipotesis tadi adalah komparatif, jumlah kelompoknya didampingi suami dan tidak didampingi suami, tidak berpasangan ya, sehingga kita bisa gunakan ujinya apa. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu Nah, ini menentukan variabel hubungan pendamping. Ada dua variabel. Kita ingin menentukan apakah ada pendamping kelahiran dengan skor ansietas. Ya, pendamping kelahiran didampingi tidak didampingi adalah kategorik dan skor ansietas adalah numerik ya. Kemudian jenis hipotesisnya untuk mengetahui perbedaan. Tadi kesepakatan ketika perbedaan adalah komparatif. Berarti yang korelasinya kita tutup ya, tabel yang tadi di depan. Kemudian menentukan masalah skala variabel numerik. Nah, ini nanti silakan cari ya di referensi, di dalam slide ini belum ada ya. Menentukan masalah skala variabel ketika dia dikatakan skala variabelnya numerik, berarti satunya numerik, apakah dia numerik atau numerik dengan kategorik ya.
itu adalah masuk ke dalam skala data numerik. Jadi kalau ketika ada salah satu yang numerik masuk ke dalam skala data numerik ya. Kemudian menentukan pasangan atau tidak berpasangan. Tidak berpasangan karena tadi ada yang didampingi, ada yang tidak. Itu adalah subjek yang berbeda diukur masing-masing. Kemudian menentukan jumlah kelompok. Berapa kelompok? Berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Kelompok apa yang didampingi suami dengan yang tidak didampingi suami. Nah, kesimpulannya apa? Adalah ketika kita ini ya, kita balik lagi ke tabel yang awal ya. Nah, coba kita lihat. Nah, jenis hipotesis adalah komparatif, tidak berpasangan. Berarti yang di sini kita tutup ya. Kita tutup semua di sini. Kita fokus lihat ini. Komparatif, tidak berpasangan, 2 kelompok dan dia masuk ke dalam skala data numerik. Berarti ujinya apa? Adalah uji. Kalau kita tutup ini ada tinggal yang kelihatannya di sini. Adalah uji T tidak berpasangan jika memenuhi syarat parametrik atau jika distribusi datanya normal. Jika tidak, maka alternatifnya adalah uji Mann-Whitney ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita lihat nanti tinggal tabelnya itu aja, misalkan di print sendiri. Nah, ini adalah jawabnya gini, uji T tidak berpasangan jika uji parametrik memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka alternatifnya adalah uji Mann-Whitney. Oke. Nah, di sini adalah salah satu contohnya ya. Bagian pertama adalah statistik deskriptif untuk skor ansietas. Nah, kita bisa melihat dari di sini bisa melihat normalitas data secara deskriptif ya. Apakah membandingkan nilai squeeness ya, ini ya, nilai squeeness dengan standar errornya 1,403 dibagi 0,365. Ketika jadi titik ini depannya 0 ya. Ketika nilainya berada pada minus 2 sampai 2, maka dia dikatakan distribusi data normal. Nah, atau jadi kita konsisten ketika satu variabel kita gunakan squeeness, maka variabel selanjutnya kita gunakan squeeness. Kita gunakan kurtosis, maka gunakan kurtosis ya. Ataupun dengan menggunakan test of normality biasanya disepakati oleh para ahli itu ketika kita ingin mengetahui uji bivariat atau mengetahui hubungan antara 2 variabel yaitu variabel bebas dan terikat, dia disarankan menggunakan uji statistik ya. Karena dia sampelnya berapa ini? Sampelnya adalah lebih dari 50 ya, sehingga digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat dari SIG. Jadi p-value itu di dalam SPSS, ini adalah hasil dari SPSS, itu melihat dari nilai SIG. Ketika dia lebih dari 0,05 dikatakan normal. Kita lihat ini lebih dari 0,05, dia normal, ini lebih dari 0,05, sehingga kita bisa dapat menyimpulkan bahwa sebaran skor ansietas ibu yang didampingi suami maupun yang tidak didampingi suami adalah sebaran normal. Sehingga yang dipakai nilai apa? Atau uji apa? Adalah uji T tidak berpasangan ya. Jadi dikatakan sebaran normal harus kedua variabelnya berdistribusi normal. Ketika tidak normal, maka salah satu tidak normal, maka dianggap sebaran datanya tidak normal. Nah, kemudian outputnya saya ajari juga bagaimana membaca output dari SPSS ya. Ada rumusnya secara manual ya. Ini yang biasa karena di faktanya di lapangan kita akan menggunakan suatu program komputer atau aplikasi SPSS ataupun bisa dengan aplikasi lainnya, Excel juga bisa. Dan bagaimana cara membacanya ya, menguji variance. Jadi kita ini kan ada equal variance assume dan equal variance not assume. Jadi kita akan menentukan apakah kita membaca yang assume atau not assume. Kita melihat dari p-value. P-value dari mana? Leven test ya. Dari equality ini adalah p-value-nya 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, HA diterima. Berarti ada perbedaan. Artinya ketika ada perbedaan variance berarti variance datanya tidak sama. Jadi yang kita baca adalah not assume ya. Nah, not assume sehingga kita melihat nilainya adalah nilai yang bawah ya. Nah, ini adalah nilai T hitung ya. Sebetulnya ini adalah nilai T hitung. Nanti tinggal dibandingkan aja nilai T hitung secara manual dengan hitungan SPSS. Kemudian di sini adalah nilai p-value-nya dari uji T tidak berpasangan 0,00 artinya kurang dari 0,05. Ketika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, HA diterima. Artinya ada hubungan apa? Ada perbedaan ya. Ada perbedaan skor ansietas antara ibu yang melahirkan didampingi suami dengan yang tidak. Nah, ini adalah 95 CI, nilainya sekian.
Nah, angka signifikannya ini sudah ya, perbedaan rata mean difference ini adalah perbedaan reratanya itu 13,413. Nilai CI adalah minus 17 sampai 17,7 sampai minus 9,051 ya. Nah, ini kesimpulannya karena nilai P ya, maka diambil kesimpulan terdapat perbedaan rata skor ansietas yang bermakna antara ibu-ibu yang proses melahirkannya didampingi suami dan yang tidak didampingi suami, di mana skor ansietas didampingi suami ibu lebih rendah daripada yang tidak didampingi suami, atau rata-rata skor ansietas ibu-ibu yang proses melahirkan didampingi suami lebih rendah secara bermakna dibandingkan yang tidak didampingi suami. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Jadi untuk interpretasi nilai P-nya ini seperti ini, kemudian interpretasi lengkap CI artinya apa? Kita percaya sebesar 50-95% jika pengukuran dilakukan pada populasi, maka perbedaan skor ansietas antara ibu-ibu yang didampingi suami dengan ibu-ibu yang tidak didampingi suami adalah sebesar minus 17,774 sampai minus 9,051. Ya, ini biasa seringkali ditanyakan pada saat ujian atau sidang skripsi terkait dengan interpretasi nilai CI 95% ya. Oke, ini panduannya terkait dengan interpretasi uji hipotesis, nanti silakan dibaca ya. Jika p-value, jadi kebalikannya, ketika kita p-value lebih dari 0,05 berarti H0-nya diterima ya, berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, ini adalah ketika dia variabel nominal dan variabel satunya adalah bentuk kategorik. Kategori kan nominal atau ordinal, ini adalah uji korelasinya yang bisa kita gunakan. Nah, interpretasinya dari uji korelasi karena dia mengukur seberapa besar kekuatan hubungan, ini bisa dilihat parameter seperti ini. Ini adalah panduan bagi kita bagaimana kita menginterpretasikan dari hasil uji korelasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Setelah ini ada lembar kegiatan, kerjakan semampunya ya, yang sebisanya oleh mahasiswa, kemudian nanti dikumpulkan di classroom ya, ataupun di template masing-masing ya. Jadi nanti silakan atau melalui email ya. Jatuh kalau tidak bisa melalui classroom, nanti bisa melalui email yang biasa digunakan, yaitu linda.suwarni@umupnk.ic.id. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.